Yang ketiga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam juga bisa bicara ketika bayi. Nabi Isa alaihissalam, ibunya Maryam alaihissalam, kakeknya Imran, imam Masjidil Aqsa. Dipingit dalam kamar tidur, nggak boleh jumpa laki-laki dan nggak pernah lihat laki-laki seumur hidup, kecuali Nabi Zakaria, pamannya yang mengurus beliau. Bapaknya meninggal dunia waktu beliau masih dalam kandungan. Kalau jam makan dibawain makanan, dibawain minuman, diajari baca kitab Taurat, diajari sholat, diajari zikir. Udah selesai kuncinya dibawa Nabi Zakaria. Terus begitu sampai usia remaja, lupa Nabi Zakaria kasih makan, sibuk dakwah. Aduh, inget-inget udah malam. Aduh, anakku nggak makan seharian. Lari-lari Nabi Zakaria bawa makanan dan minuman. Dibuka pintu kamar, penuh makanan sekamar itu. Nabi Zakaria heran. Qala anna laki hadza, wahai anakku Maryam, dari mana makanan untukmu sebanyak ini? Kunci di tanganku, nggak ada orang bisa masuk. Qalat huwa min indillah, wahai bapak, ini makanan diantar Allah dari surga. Nabi Zakaria heran. Bener nak kau diantar malaikat dari surga di makanan? Bener. Kalau memang diantar malaikat, yang antar mana? Siapa yang antar? Ditunjuk sudut kamar. Itu yang antar masih ada. Nabi Zakaria lihat, loh, sampean toh? Nggih kula. Nabi Zakaria kenal malaikat Jibril yang sering antar wahyu 50 suhuf kepada Nabi Zakaria, 50 suhuf, 50 lembar. Tahulah Nabi Zakaria ini perempuan sudah keramat. Singkat cerita, tiba-tiba diperintah malaikat Jibril, kamu harus hamil. Kayak beledek bunyi di siang bolong. Kamu harus hamil. Maryam kaget, lah nggak mungkin. Bagaimana kamu saya hamil? Saya nggak punya suami, belum pernah tidur dengan laki-laki. Tersenggol aja kulitku nggak pernah sama laki-laki. Lam yamsasni bashar. Tidak ada satu laki-laki pun yang pernah nyenggol kulitku. Kalau bahasa sekarang, bagaimana gua hamil naik ojek aja kagak pernah, ya kan? Nggak mungkin. Kata malaikat Jibril, kadzalik, mesti hamil. Ini perintah Allah. Kita nggak bisa bayangkan seorang wanita yang suci, nggak pernah lihat laki-laki, nggak pernah dipegang laki-laki, tiba-tiba hamil tanpa suami. Bayangkan itu. Saya kalau baca ayat ini nggak tahan saya. Asal pas ketemu ayat ini mesti saya berhenti. Ya Allah, kok cobaan untuk orang-orang soleh berat sekali gitu. Kita jangan berharap kalau mau jadi orang soleh nggak dicoba, nggak mungkin. Kalau jadi orang soleh mesti dicoba. Makin tinggi kesolehan makin berat cobaan. Siti Maryam berdoa, ya Rabbi, wahai yang maha mengatur alam semesta ini. Kita masih cinta Rob nih. Mitu qabla hadza. Alangkah baiknya seandainya aku mati saja sebelum, daripada hamil di luar nikah, daripada hamil nggak punya suami. Alangkah baiknya kalau aku mati aja ya Allah. Rupanya orang soleh nggak boleh ngeluh. Kalau ngeluh hilang walinya separuh. Kalau orang soleh ngeluh, walinya hilang separuh. Pangkatnya turun separuh. Kita kalau mau jadi orang soleh berjuang, berapa besar pun cobaan datang, pak, jangan pernah ngeluh. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun air mata bercucuran, hati remuk, bukan main, tetap ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita ngeluh, ya Allah, kenapa ini terjadi kepadaku? Separuh pangkat kita jatuh. Siti Maryam hilang separuh kehebatannya. Nggak datang lagi makanan. Nah itu. Ngeluh itu, ya Allah, alangkah baiknya aku mati aja daripada hamil tanpa suami. Nggak datang lagi makanan. Biasanya kalau lapar makanan datang. Kalau haus minuman datang, yang bawa malaikat. Hari ini nggak datang lagi makanan. Ketika masa melahirkan datang, beliau minta keluar dari rumah itu. Izinkan aku pergi pak dari rumah ini, nanti rumah ini didemo orang. Bapak sengsara nanti dihancurkan orang rumah kita ini.
biarkan aku pergi Pak, jangan aku jadi ada demo, jangan bilang nggak ada demo. Siti Maryam di demo, Akang. Ada Akang bilang nggak ada demo-demo, ada Kang, Akang nggak baca aja. Akhirnya pergilah, lahir anak, kemudian beliau duduk di bawah sebatang pohon. Katanya pohon korma katanya. Tapi waktu itu musim rumput, baru berlalu musim dingin, korma masih pentil-pentil. Korma itu bermasak kalau sudah panas terik, bulan 10, bulan 8. Kalau masih bulan Januari, korma masih pentil-pentil, baru keluar. Sender. Situlah Siti Maryam nangis. Ya Allah, lapar ya Allah. Biasanya kan datang makanan, ini nggak datang. Lapar ya Allah. Kata Allah, goyang pohon yang kau sandari. Huzzi, goyang. Pohon korma gimana goyangnya? Kalau pohon cabai gampang goyangnya. Pohon korma gimana goyangnya? Ya Allah, pohon segini besar, saya baru melahirkan, tenaga nggak ada. Kalaupun saya goyang nggak akan jatuh nih korma. Buahnya juga nggak ada. Kata Allah, tugasmu goyang aja. Wahuzzi, goyang aja lah. Itu tugasmu goyang. Mendatangkan makanan tugasku, kata Allah. Digoncang pohon korma itu, pok 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 pok, berjatuhan buah korma yang masak. Masih datang makanan, tapi nggak lewat malaikat lagi, lewat dikeprok. Kemarin nggak perlu ngeprok, prok prok prok. Tapi hebat juga itu ya, pohon tidak berbuah dikeprok jatuh korma. Coba istri kita suruh duduk di bawah pohon pisang keprok gitu, jatuh duren gitu, kan nggak datang. Makanlah korma, udah kenyang, haus ya Allah, pukul tanah tempat dudukmu itu, muncrat air dingin, cer, tinggal buka mulut, kenyang, berhenti tuh air, kalau nggak banjir. Sudah. Datanglah demonstran rame-rame menyerbu Siti Maryam di bawah pohon itu. Hei Maryam, kau ini anak orang baik-baik, bapakmu itu Imam Masjidil Aqsa Imron, ibumu wanita soleha, berzikir siap malam. Bapak angkatmu, pamanmu Nabi Zakaria yang membesar kamu itu Nabi, sepupumu Nabi Yahya, buyutmu Nabi Harun. Bagaimana kamu bisa berzina? Anak zinahnya siapa ini? Ayo ngaku. Oh, ada demo, ada kan? Ada kan? Tapi Siti Maryam nggak kabur ke rel kereta api, lihat stasiun kereta api, enggak. Siti Maryam hadepin itu. Jadi untuk menghadapi demo nggak perlu seorang presiden, cukup seorang gadis yang berani sama Allah. Kata Siti Maryam, sebelum melahirkan Siti Maryam janji, inni nazartu lirrahmani sauma, aku janji kalau ada yang nanya anak siapa, aku nggak mau jawab, aku mau puasa ngomong, biar Allah yang jawab. Jadi begitu tanya anak siapa, Siti Maryam tunjuk anak itu. Kira-kira kalau dipangku gini, anak siapa itu? Anak siapa? Kalau bahasa Jawanya, yen kue harap ngerti siapa bapak ite konono anak iki, gitu ya. Oh, tambah marah demonstran. Mana kecil baru bisa ngomong, anak baru lahir kok ngomong. Udah gila kau ya, udah gila, kira-kira gitu. Anak itu ngomong, ini yang ketiga. Inni Abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah, bukan anak zina. Ataniyal kitab, Allah memberiku sebuah kitab yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah jadikan kemana saja aku datang, tempat yang ku datang itu akan menjadi barokah sampai hari kiamat. Itu kelebihan Nabi Isa. Nabi Isa pergi ke Jericho, dakwah 40 hari di Jericho. Jadi jemaah tablik, oh dakwah 40 hari. Nabi Isa pernah dakwah 40 hari ke Jericho.
Kota tertua di dunia, 7.000 tahun usianya. Dakwah. Habis itu Nabi Isa pergi. Jericho itu tempat Nabi Isa mondar-mandir dakwah 40 hari. Negeri itu menjadi negeri yang paling istimewa, salah satunya di dunia. Apa istimewanya? Di Jericho tumbuh pohon zaitun. Pohon apa? Zaitun. Yang ditulis di Quran di surah An-Nur, la syarqiyah wala gharbiyah. Pohon zaitun yang ada di Jericho tidak ada imbang mutunya, walau di barat walau di timur. Di barat itu Spanyol itu sepanjang-panjang mata memandang sampai ke gunung-gunung itu pohon zaitun semua. Saking banyaknya minyak zaitun di Spanyol, minyak zaitun sekilo 80.000 rupiah uang sini. Murah toh? Saya ke Jericho, saya ke Spanyol beli. Kakak saya yang perempuan minta, belikan aku itu minyak zaitun, olive oil, 80.000 sekilo, murah lah. Begitu saya sampai Jericho, saya tanya ulama-ulama di sana, apa istimewanya kota ini, tempat Nabi Isa dakwah ini? Oh, di sini ada minyak zaitun. Dalam hati saya, minyak zaitun di Eropa juga banyak. Tahu istimewanya apa? Minyak zaitun di sini seperti emas warnanya. Ditulis di Quran, la syarqiyah wala gharbiyah, nggak ada di barat, nggak ada di timur, cuma ada di sini. Berapa sekilo sih? 1,5 juta. Di Spanyol 80.000, di Jericho 1,5 juta. Saya bilang kok mahal amat. Ini ada di Quran. Gimana kamu jadi ustaz? Oh ya. 2 juta pun aku beli. Hebatnya Nabi Isa alaihissalam. Kemana datang tempat itu jadi berkah. 3 ya yang bisa ngomong. Dan itu yang ngatur siapa? Allah. Tapi Nabi Muhammad istimewa.